Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video terdahulu kita sudah membahas mengenai makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berharapkan kalian sudah memahaminya dan bisa menerapkan atau memanfaatkan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kali ini kita masih dalam pembahasan bab 2 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akan tetapi kali ini pokok bahasan yang kedua yaitu pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Bapak akan menyampaikan satu tujuan pembelajaran kita, yaitu indikator pencapaian pembelajaran. Setelah kalian melihat video ini dan melakukan pembelajaran di rumah, diharapkan kalian dapat menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1. Perlu Bapak ingatkan bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain terkandung makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia, terkandung pula pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran adalah merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi pertama. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4 pokok pikiran sesuai dengan alineanya. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah merupakan dasar hukum yang memuat aturan-aturan fundamental dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketatanegaraan. Oleh karenanya, di dalamnya ada aturan-aturan yang mencakup kehidupan bernegara. Nah, keempat pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diantaranya kita lihat ya, kita bahas pada alinea pertama. Bapak ingatkan sekali lagi bahwa bunyi alinea ke-1 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, pokok pikiran
yang terkandung di dalam alinea pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan. Persatuan yang dimaksud adalah menghilangkan paham golongan dan mengatasi segala paham perseorangan yang ada di negara Indonesia. Karena kita tahu bahwa negara Indonesia itu heterogen, beragam, di dalamnya berbineka tunggal ika, bermacam-macam ragam suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya. Nah, dengan keberagaman ini tentunya kita menghendaki persatuan, karena tanpa persatuan kita tidak akan bisa mencapai atau meraih kemerdekaan ini. Oleh karenanya, maka negara menghendaki persatuan. Nah, pokok pikiran yang terkandung dalam alinea ke-1 ini disebut pokok pikiran persatuan, karena ya merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Baik, selanjutnya pokok pikiran yang terkandung di dalam alinea kedua. Alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pokok pikiran yang terkandung di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 ini adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, pokok pikiran yang kedua ini adalah merupakan penjelmaan dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pokok pikiran yang terkandung di dalam alinea ketiga. Kita bacakan dulu ya, biar ingat, biar kalian paham, dan memang harus hafal tentunya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Alinea ketiga menyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pokok pikiran yang terkandung di dalam alinea ketiga ini menyatakan bahwa negara yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk di dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat, dan tentunya musyawarah dan mufakat adalah merupakan bentuk dari pelaksanaannya. Nah, pokok pikiran ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai tradisi musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga tradisi yang biasa dilakukan di dalam masyarakat ini dirumuskan pula khususnya di dalam pokok pikiran yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang ketiga ini merupakan penjelmaan dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, selanjutnya, apa pokok pikiran yang terkandung di dalam alinea keempat? Mari kita lihat dulu. Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini mengandung pokok pikiran yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain serta penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah, itulah anak-anak sekalian pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, demikianlah video kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya yang akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti biasa, untuk feedback, untuk pendalaman materi, Bapak akan memberikan satu post test untuk kalian, ya. Cukup satu pertanyaan saja,
sebagai bekal kalian untuk pendalaman materi. Silakan disimak dan siapkan jawabannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, Bapak ulangi. Sebutkan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya Bapak tunggu. Baik, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Bapak sampaikan dan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.